Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini adalah lisan yang ditulis oleh Abdullah Mahmud. Lisan adalah juru bicara bagi diri manusia. Nilai manusia dapat dilihat dari ucapannya. Al-Quran mengajarkan kepada manusia agar berbicara yang baik dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, juz yang kedua. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita agar bicara yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang bagus atau diam. Hadis riwayat Muslim. Karena setiap ucapan itu ada tanggung jawabnya, karena semua tercatat. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat yang ke-18. Ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ucapan kita diminta pertanggungjawaban? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, celaka kamu, justru kebanyakan orang yang dijerumuskan mukanya ke dalam api neraka akibat dari ucapannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Tanda orang muslim yang benar itu apabila kaum muslimin aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Orang bijak berkata bahwa ada 6 tanda orang bodoh. Yang pertama, berbicara tidak bermutu. Yang kedua, marah tanpa sebab. Yang ketiga, memberi bukan pada tempatnya. Yang keempat, percaya kepada setiap orang. Yang kelima, tidak bisa menyimpan rahasia. Yang keenam, tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Luqman Al-Hakim, orang bijak, mengatakan, diam itu ilmu tapi sedikit orang yang mempraktikannya. Ibnu Hibban Al-Basti menyampaikan kepada para intelektual bahwa lisan itu menggambarkan 10 hal. 1. Sebagai ekspresi ucapan. Yang kedua, sebagai ungkapan hati dan perasaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Yang keempat, memutus perkara. Yang kelima, sebagai stimulus keperluan. Yang keenam, mengungkapkan sesuatu. Yang ketujuh, menghilangkan permusuhan. Yang ke-8, mengungkapkan rasa cinta. Yang ke-9, menghibur hati orang. Yang ke-10, menghilangkan rasa sedih. Bisa dilihat di kitab Raudatul Uqala wa Jannatul Fudala halaman yang ke-43. Kelemahan lisan ketika digunakan untuk sesuatu yang negatif, seperti ngobrol yang tak berguna, bicara yang tak benar, cerita bohong, debat kusir, mencaci orang, bicara yang dibuat-buat, lelaki seperti wanita dan sebaliknya, bercanda yang menimbulkan pertikaian, mengejek orang lain, mengadu domba, berjanji palsu, ungkapan rasialis, hate speech, dan lain-lain. Agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, sepantasnya kalau lisan ini kita penjarakan dikecuali untuk yang bermanfaat. Dipenjarakan kecuali untuk yang bermanfaat. Hikmah yang luar biasa ketika Nabi Zakaria alaihissalam diperintahkan untuk tidak berbicara selama 3 hari agar mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, ya Allah, berilah aku suatu tanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-43, 41. Alangkah indahnya bila lisan kita digunakan untuk berdakwah agar manusia kembali kepada Allah dan beramal saleh. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-33. Wallahu a'lam bishawab.